Santri, sebuah sosok yang identik dengan kemandirian. Ketika di pondok, mereka terbiasa melakukan segala aktivitas secara mandiri. Entah itu mencuci baju, membersihkan kamar, hingga memasak untuk makanan sehari-hari. Pesantren Tebu Ireng juga salah satu pesantren yang mengedepankan kedisiplinan bagi para santrinya. Tetapi ada yang unik di pesantren ini. Biasanya para santri di pondok pesantren makan makanan masakan mereka sendiri. Beda halnya di Tebu Ireng. Para santri dimasakkan oleh salah satu unit yang bernama Jabu. Sejak awal kami tidak mengikuti, kami mengawal Jabu itu sejak Kiai Solah, jadi tahun 2006. Ketika itu Kiai Solah itu melihat anak-anak itu kok kecil-kecil gitu, ditanyakan, itu arek cilik itu kelas piro ya gitu. Sanawiyah kelas 1 Yai, kok cilik ya? Gitu. Ternyata pertanyaan itu menjadi pikiran Kiai Solah. Kemudian kami dipanggil, saya dengan Bu Nyai Farida, kita diskusi banyak. Intinya Gus Solah begini, kalau anak-anak itu pertumbuhannya baik, fisiknya besar, tentu juga dalam tubuh yang sehat tentunya ada jiwa yang sehat gitu kan. Kemudian ya apa ini Jabu ini berarti harus di manage lagi gitu supaya ke depan anak-anak semakin baik pertumbuhannya. Jabu, itulah nama yang sering disebut oleh santri Tebu Ireng jika kaitannya dengan makanan sehari-hari. Jabu sendiri ialah singkatan dari Jasa Boga yang merupakan salah satu unit pelayanan makanan di pesantren Tebu Ireng. Tugas utama Jabu adalah menyediakan makanan bagi para santri dan karyawan yang ada di pesantren Tebu Ireng. Jadi Jasa Boga melayani seluruh sivitas, seluruh anggota yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Jadi santri terutama ya, santri Pondok Tebu Ireng gitu. Terus juga selain santri, karyawan semua juga mendapatkan, mulai dari satpam termasuk guru, semua mendapatkan itu. Jadi yang ini kita layani sampai juga takmir masjid, ulil albab dan sebagainya, puskestren dan banyak lagi yang lainnya. hampir semuanya dari Jabu. Kalau melihat dari cerita dari orang-orang dahulu, Jabu diadakan karena memang kebutuhan yang mendesak waktu itu. Melihat salah satunya mungkin kasusnya begini, banyak anak santri itu yang kehabisan uang saku di tengah-tengah bulan, padahal orang tuanya itu sudah menganggarkan itu. Akhirnya kan anak-anak nggak bisa makan. Nah, terus kedua, pondok itu dulu karena anak-anak masak sendiri sehingga banyak peralatan masak itu yang berserakan. Nah, mungkin pondoknya kurang bersih mungkin gitu ya, sehingga ide dari Pak Ud itu untuk membikinkan Jasa Boga itu biar anak-anak bisa makan meskipun uangnya kehabisan atau mungkin juga ada yang kehilangan uang kayak gitu. Kalau awal-awal dulu Jabu itu tidak diwajibkan, hanya untuk santri baru saja. Yang kelas 2 dan kelas 3 itu boleh memilih yang mau Jabu apa tidak. Tapi setelah yang 2 dan 3 itu lulus, setiap anak baru diwajibkan untuk ikut di Jabu juga, biar tidak mengganggu kegiatan mereka belajar, ya, macam-macam itu. Pesantren Tebu Ireng dengan pilihannya yang memasakkan para santri mereka tidak hanya asal masak saja. Unit Jabu ini sangat selektif memilih bahan yang akan diolah jadi makanan, mulai dari memilih agen bahan makanan dan kehigienisan bahan makanan. Jadi untuk suplai bahan, otomatis kita ngambil, kebetulan juga Tebu Ireng ini kan sangat strategis tempatnya, berdekatan dengan pasar dan juga
banyak supplier di wilayah sini yang berkecimpung di wilayah pasar. Jadi sangat strategis dan sangat mudah untuk didapatkan itu. Tetapi ada beberapa hal yang memang kita buat karena memang untuk tujuan imam santri, jadi kriteria supplier pun kita terapkan di situ. Jadi karena barang ini baik apa enggak, kayak suplai ayam, bagaimana dia ayam itu bisa ketika masuk ini benar-benar yang sesuai standar gitu. Ayam penyembelihnya juga pada yang syar'i dan sebagainya seperti itu. Tidak hanya memperhatikan kehigienisan, Jabo juga punya ahli gizi sendiri yang tugasnya mengontrol agar makanan yang disajikan tetap memenuhi kebutuhan gizi. Ya, untuk pengawasan gizi yang saya lakukan, kan saya quality control barang datang sampai makanan itu sampai ke santri. Jadi barang datang itu pengecekan tentang bahan makanan, mentahnya itu seperti apa, terus nanti pengecekan prosesnya ibu-ibu, cara mencucinya itu seperti apa, kemudian masak juga. Jadi saya ngecek tentang rasanya juga seperti itu. Kemudian untuk pengecekan makanan yang sampai ke santri itu terkait tentang yang bagian loket itu sudah benar apa belum prosesnya, maksudnya itu memakai sarung tangan apa tidak seperti itu. Kalau terkait gizi, alhamdulillah anak kami itu pernah bercerita ada dikasih menu kacang hijau, dikasih susu, mungkin di waktu-waktu tertentu atau mungkin kalau puasa malahan menunya itu lebih enak ceritanya. Aku suka Bu, kalau puasa Senin Kamis itu jabunya enak ngonten. Terus sekarang jalan 3 tahun itu kalau pulang pasti minta masakin menu tongkol. Kalau di Sambang kayak gini tadi saya tuh bawa sambal tongkol yang itu awet sampai beberapa hari. Padahal dulu nggak suka banget. Mungkin karena di Tebu Ireng itu nggak hanya dikasih ayam, telur, tapi juga dikasih ikan yang itu menyehatkan. Jadi anak semakin suka dengan berbagai menu. Salah satu keunikan Jabo ini adalah mereka juga menyediakan air minum santri yang diambil dari sumber mata air di sekitar pesantren, di mana sudah teruji kelayakan airnya untuk diminum. Untuk air minum santri, semua alat kebetulan memang di bawah pengadaannya di bawah Jasa Boga. Jadi ada di beberapa tempat yang memang kita tempatkan di situ untuk memudahkan santri. Kita selalu bergandengan dengan Dinas Kesehatan wilayah dan juga Dinas Kesehatan Jombang juga. Kalau di Cukir ya kita gandeng dengan Puskesmas Cukir, kemudian juga untuk wilayah Jombang ya kita dengan Dinas Kesehatan Jombang, dan kita istilahnya ada cek air itu antara 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Jabo dalam memanajemen produksi memasaknya terbagi menjadi beberapa divisi, yaitu produksi, distribusi, gizi, dan teknisi. Untuk pembagian shift itu tergantung pada tugasnya masing-masing. Nah, kalau bagian misalnya di dapur produksi, dapur sayur misalnya lebih besarnya kepada ibu-ibu yang didominasi oleh ibu-ibu dari masyarakat sekitar gitu. Itu ada terbagi 2 shift, yang satu shiftnya itu berisi 8 orang. 8 orang itu mereka mulai jam 2 pagi sampai jam 11 siang, setengah 12. Kemudian itu untuk mempersiapkan makan pagi sama makan siangnya. Kemudian shift 2-nya masuk siang untuk mempersiapkan makan sorenya. Makan sore itu juga bergulir berapa hari sekali gitu, perputaran dari ibu itu. Alhamdulillah untuk saat ini dari 3 tahun anak kami di sini jalan 3 tahun,
menu makan pesantren Tebu Ireng ini bervariatif, berbagai macam menu dan berganti-ganti, jadi membuat anak santri itu tidak bosan dengan menu-menu makannya dan lahap. Kadang ada beberapa wali santri itu cerita, anak saya dulu itu nggak suka makan gitu, tapi sejak mondok bertemu dengan teman-temannya lebih lahap gitu. Jadi ketika pulang di rumah makanannya itu lebih banyak dan doyan gitu. Jadi nggak ada istilah tambah kalau mondok jadi kurus, nggak. Kalau mondok jadi tambah seger. Kan ada 7 hari perputaran menu gitu. Mulai dari grade tahu tempe itu sampai yang ada. Ayam itu ada 4 kali dalam seminggu, kan memang itu memang favoritnya santri. Ada juga yang baru ini, yang ikan dori itu, filet dori itu juga favorit, viral baru. Gitu. Itu memang kita terus berusaha memberikan yang sesuai, tentunya sesuai standar gizi, nggak terlalu berlebihan. Di samping juga ada menu-menu tambahan yang lain. Ya, susu juga ada, buah juga masuk. Terus kemudian susu itu pun ada 2 ya, susu kedelai dan ada juga susu sapi gitu. Insya Allah komplit dalam kurun waktu seminggu itu seperti itu. Untuk sisa makan kita minimalisir semaksimal mungkin gitu. Kalaupun masih ada sisa, memang kita kalau sisa itu masih bisa dipergunakan, yang biasanya masuk ke penyimpanan dan kemudian kita berikan lauk tambahan untuk bagi yang puasa, biasanya seperti itu. Ataupun kalau memang sudah melebihi batas konsumsi, nah kita ada pengelolaan, itu ada bagian yang mengelola barang-barang seperti itu gitu, untuk bisa dimanfaatkan kembali seperti apa gitu. Otomatis tidak untuk konsumsi, tapi untuk yang lainnya gitu. Untuk jasa boga pelayanan bagi santri yang puasa, memang yang dalam masuk daftar pelayanan wajib itu adalah di puasa Senin sama Kamis, karena memang kecenderungannya sangat besar, sangat besar sekali kalau Senin Kamis itu. Makanya ada pelayanan khusus di samping Senin dan Kamis. Jabu memang membuka layanan harian. Kalau di sini, di pusat sini ada layanan harian, puasa harian itu. Ada yang memang santri itu yang tiap hari puasa ada. Ada yang puasa harian, ada yang puasa Daud. Ya kita juga layani gitu. Kita tidak menolak santri seperti itu. Karena memang Jabu itu menyediakan tukar kartu, jadi kan ada kan kita pakai kartu poin itu, pagi, siang, sore itu kita tukarkan dengan kartu puasa itu. Jadi kita tahu mana santri yang mau puasa dan tidak, seperti itu. Selama saya di sini, kalau misalkan ada santri yang mengalami alergi makanan, itu biasanya mereka tidak mengambil makanan itu gitu loh Mas. Maksudnya ada yang alergi ikan laut. Ya, jadi mereka bisa memilih sendiri. Ya, kalau ada santri yang mengalami alergi seperti itu, ya kita memberi treatment khusus untuk santri itu. Misalkan makanannya biasanya di rumah nggak suka makan makanan sayur, seperti itu kita membiasakan untuk makan makanan sayur. Ya, kalau masalah stunting kan dari Jabu memberikan makanan yang sesuai dengan gizi yang dibutuhkan untuk anak-anak. Jadi saya juga bikin menu yang insya Allah gizi seimbang juga untuk santri-santri seperti itu. Dan untuk pengecekan, biasanya itu ada koordinasi dengan pihak puskestren. Biasanya pihak puskestren itu mengadakan itu pengukuran tinggi badan seperti itu. Jadi misalkan ada santri yang kira-kira tingginya
kurang atau apa, jadi koordinasi dengan saya bagaimana untuk mengatasinya atau menunya itu diganti atau seperti itu. Kalau masalah santri sakit itu kalau sampai dia diisolasi, opname di puskestren, biasanya pihak puskestren itu menghubungi saya untuk mengirimkan makanan. Kadang juga puskestren sendiri yang memberi masakan sendiri seperti itu. Untuk makanan-makanan yang di luar Jabu itu selama ini yang saya tahu itu sudah ditangani oleh Promkes yang ada di puskestren. Jadi di puskestren itu ada tim Promkes yang mengecek makanan di kantin atau makanan yang ada di sekitar pondok. Jadi untuk itu yang menangani puskestren. Dari puskestren itu ada kayak surat juga, Mas. Jadi kalau misalkan makanannya itu tidak sesuai dengan, misalkan ada memakai obat gula seperti itu, pasti sama puskestren dilarang untuk diedarkan untuk dijual. Enak sih, daging ikan sama sayur sama tahu. Oh, sama Tadi juga dikasih semangka. Oh, semangka mana semangkanya? Dikasih pasti juga mantap. Oh, Enak sih. enak. Enak. Kalau yang untuk masak sayur itu dan ya sekarang semua pakai PGN, Pak. Gas itu, gas nasional itu bukan yang LPG ya sekarang. Jadi kita sudah dahulu nih, sudah mungkin di Jombang pondok mungkin Tebuireng yang paling dahulu pakai PGN. Kemudian Nyai Solah menulis di Kompas, menulis tentang santri. Kenapa kok banyak yang badannya kecil? Kalau bahasa sekarang stunting ya, karena waktu itu belum tren tentang stunting, tapi Gus Solah sudah berpikir tentang itu, luar biasanya seperti itu. Terus kemudian beliau menulislah di Kompas. Setelah itu ditanggapi oleh Ketua Dokter Gizi Indonesia, Profesor Rozak. Ditanggapi, ditulis kembali, dijelaskan tentang perkembangan tentang gizi mulai bayi, remaja, bla bla bla. Ya. Kemudian Prof. Rozak itu sangat memberikan respon yang baik sekali. Ini kok ada kiai peduli ke gizi gitu kan. Belum pernah selama ini, bahkan tenaga kesehatan pun untuk masuk ke pondok itu belum umum ketika itu gitu kan. Jadi mereka kaget, loh ini ada kiai dari Tebuireng kok peduli dengan gizinya santri. Kemudian mereka bersurat dan ingin datang ke Gus Solah. Disambutlah dengan Gus Solah. Kemudian oke, kalau gitu kita kerjasama. Itu tahun 2007. Banyak sekali, dari tambak beras pun kami kapan itu tentang masak nasinya. Tentang masak nasi juga seperti itu. Dulu awal-awal masak nasinya itu pakai kayu bakar, okay? Kayu bakar, asapnya hitam banget, dapurnya kotor, bla bla bla. Kemudian gantilah dengan pakai batu bara, itu pun seperti itu. Sekarang kita pakai apa coba? Kemarin lihat nggak? Jadi sudah alatnya, ada alatnya, dimasukkan, kemudian dia secara sistem sudah masak dengan sendirinya. Seperti Magicom, tapi itu dalam bentuk besar. Sekali masak 40 kilo. Seperti itu. Dan kami itu belajar kemana? Ke catering waktu saya mantu. Cateringnya namanya catering duta. Kita ngobrol banyak, karena saya juga penanggung jawab Jabu, saya takut. Nek masak akeh ini aslinya gimana? Pakai alat begini langsung anak-anak ayo saya nang duta. Kita lihat di sana, ternyata apa yang terjadi, Masya Allah, menemukan orang baik dengan orang baik gitu ya. Kita niatnya kan baik. Ternyata mereka alumni Tebuireng, subhanallah. Jadi ya dibantu kami, ini bu alatnya, ini harganya sekian, ini beli di sini, dikawal lah kami sampai kami mendapatkan itu. Pertama, kami dari Jabu itu sudah mempersiapkan menu sedemikian rupa ya, yang sesuai dengan kaidah gizi ya, karena kami punya ahli gizi. Jadi pesan saya
kami dari Jabo itu sudah memanage sedemikian rupa, membuat menu sedemikian rupa. Kalau anak-anak itu nanti nyantri atau anak-anak yang sekarang sudah di pondok itu tidak selera, ya namanya selera itu kan kita nggak bisa memenuhi seleranya santri. Pokoknya santri ku abesuan kan nggak bisa, karena itu kan juga masing-masing punya selera kan gitu. Kalau menurut saya manut ae makan yang ada itu dinikmati bareng-bareng, karena kami bertanggung jawab tentang kebersihannya, tentang bahan-bahannya dan lain-lainnya itu kami bertanggung jawab. Iya, untuk orang tua jangan dibanding dengan makan di rumah dong. Iya pasti di rumah menyediakan wong sak omah paling 10 kepala, kita loh 3.500 kepala, 3 kali makan, untuk ideal sulit. Ya, sulit banget. Jadi menurut saya, ya gak belani Jabo, kami sudah maksimal dalam berusaha. Kalau toh memang ada kekurangan di sana sini, ya harap maklum. Karena memang yang diopeni itu sekian ribu porsi. Sehari kami masak untuk 12.000 porsi, 3 kali makan. Bisa dibayangkan, wong digawe ae masak. Iya kan, itu aja perlu persiapan sekian minggu. Ini kita setiap hari loh masak bancaan bendino seperti itu. Itu ya, mereka datang itu masak itu jam 1 loh. 1 malam tuh mereka datang sudah mulai prepare untuk makan pagi, coba. Kayak gitu. Nanti setelah makan pagi selesai, prepare untuk makan siang. Selesai prepare untuk makan malam, dan itu 3.000 porsi sekali masak. Apa ya gak sedengan gitu ya. Jadi mohon bisa dimaklumi, bisa dipahami orang tua. Juga sekarang trennya apa coba? Makan GoFood. Mereka gak seneng kalau masakannya tuku, ya nggak sih? Nah ini kadang-kadang terus kemudian orang tua juga secara ekonomi kebebanan jadi mengeluarkan banyak ini sangunya anak-anak, jadi gitu. Terus keduanya juga Jabo kadang-kadang masak banyak terus gak kemakan. Maksudnya itu nggak semua anak-anak makan karena jaga GoFood kayak gitu ya. Jadi kami terus tiap hari itu mengevaluasi lah. Apa kiranya sing anak-anak gak suka, sudah jangan dimasak no. Sekarang lagi seneng makan apa coba anak-anak? Soto kan, sama dori kan, itu tren banget. Ayam terus blenger. Dulu ayam, tapi seneng banget. Mereka itu juga tren-trenan, dan kita juga harus ngikuti tren mereka seperti apa gitu. Kemarin sego goreng seneng banget kan. Apa yang terjadi sekarang kok tidak? Sing masak sininya sudah gak kuat. Coba bayang no masak kayak 3.000 porsi loh, nanti tangannya kayak apa? Mereka berdua kelenger, bu ampun gak kuat. Seperti itu ya. Jadi di dapur itu apa namanya luar biasa. Setiap harinya mereka itu 1 jam aja telat, saya bilang ya. Kalian ini luar biasa. 1 jam telat sak pondok geger. Iya kan? Dampaknya apa? Pembelajaran di sekolah yo terlambat. Guru-guru telepon semua ini sekolahnya guru tuh lagi itu. Jadi luar biasa, teman-teman Jabo itu keren ya. Iya, sangat menentukan dari keberlangsungan dari pondok itu. Seperti itu nggih. Iya, mudah-mudahan informasi kami ini bermanfaat nggih. Kalau toh ada banyak kekurangan, sekali lagi kami minta maaf. Setiap hari selalu kami berusaha untuk menjadi lebih tambah baik dan tambah baik. Karena komitmen kami memberikan yang terbaik untuk santri supaya santri ke depan menjadi sehat seperti apa yang diinginkan oleh Gusolah dulu. Alhamdulillah Pondok Tebu Ireng itu Jabonya itu buat rujukan untuk bikin pondok yang lain-lain itu mau bikin jasa boga juga. Terkait dengan itu mungkin yang ditanyakan biasanya itu sistemnya seperti apa, terus kedua menunya kayak apa, semacam itu. Jadi alhamdulillah. Jadi kita kemarin sudah yang kesini Pondok Tanggal Beras, pondok ini pondok yang dekat ya, ini Wali Songo juga ada, yang dari Pasuruan kemarin yang tamu dari para orang tua yang di luar sana, pondok itu loh keren, pondok itu asyik nonton. Jadi nggak perlu khawatir tentang gizinya anak-anak di sini, tentang apa namanya kehidupan anak di sini pasti lebih terjamin daripada mungkin di rumah. Di sini pengawasan full 24 jam dari para ustadz, dari para kiai, dan juga pasti doa orang tuanya juga.